Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Asfar Fajri. Saya dari Prodi D3 Teknologi Laboratorium Medis dengan nomor NIM P1374341211104. Saya di sini akan menerangkan tentang PUEB. Apa sih itu PUEB? PUEB adalah Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia. PUEB disempurnakan oleh Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia. PUEB ditetapkan menjadi Peraturan Pendidikan dan Kebudayaan nomor 50 tahun 2015 yang berisi tentang Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia. Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia ini dibagi menjadi 3 bab. Yang pertama, pemakaian huruf. Yang kedua, penulisan kata. Yang ketiga, pemakaian tanda baca. Kita bahas yang pertama, pemakaian huruf. Pemakaian huruf yang pertama ada huruf abjad. Huruf abjad yang dipakai dalam ejaan bahasa Indonesia ini terdiri atas 26 huruf. Berikut A, B, C, D, dan seterusnya. Yang kedua, huruf vokal. Huruf vokal yang melambangkan vokal dalam bahasa Indonesia terdiri atas 5 huruf, yaitu A, I, U, E, O. Yang ketiga, huruf konsonan. Huruf konsonan ini huruf yang melambangkan konsonan dalam bahasa Indonesia yang terdiri atas 21 huruf, yaitu B, C, D, F, G, dan seterusnya. Yang keempat, huruf diftong. Huruf diftong di dalam bahasa Indonesia terdapat 4 diftong yang dilambangkan dengan gabungan huruf vokal A, I, AU, E, dan OI. Yang kelima, gabungan huruf konsonan. Gabungan huruf konsonan masing-masing melambangkan satu bunyi konsonan. Contohnya KH, eng, nya, dan sya. Yang keenam, huruf kapital. Huruf kapital sebagai huruf awal kalimat. Huruf kapital sebagai huruf pertama unsur nama orang termasuk julukan. Yang ketujuh, huruf miring. Huruf miring dipakai untuk menuliskan judul buku, nama majalah atau nama surat kabar yang dikutip dalam tulisan termasuk dalam daftar pustaka. Yang kedelapan, huruf tebal. Huruf tebal dipakai untuk menegaskan bagian tulisan yang sudah ditulis miring. Huruf tebal dapat dipakai untuk menegaskan bagian-bagian karangan seperti judul buku, bab, atau subbab. Kita masuk yang bab kedua, penulisan kata. Penulisan kata itu ada kata dasar. Kata dasar ditulis sebagai satu kesatuan. Misalnya kantor pajak penuh sesak. Yang kedua, saya pergi ke sekolah. Terus yang kedua ada kata berimbuan. Kata berimbuan itu contohnya seperti imbuan awalan, siapan, akhiran, serta gabungan awalan dan akhiran ditulis serangkai dengan bentuk dasarnya. Yang ketiga, bentuk ulang. Bentuk ulang ditulis dengan menggunakan tanda hubung di antara unsur-unsurnya. Yang keempat, gabungan kata. Yang kelima, pemenggalan kata. Pemenggalan kata pada kata dasar dilakukan sebagai berikut. Jika di tengah kata terdapat huruf vokal yang beruntun, pemenggalannya dilakukan di antara kedua huruf vokal itu. Yang keenam, kata depan. Kata depan seperti di, ke, dan dari ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya. Yang ketujuh, partikel. Yang kedelapan, singkatan dan akronim. Singkatan nama orang, gelar, sapaan, jabatan, atau pangkat diikuti dengan tanda titik pada setiap unsur singkatan itu.
Yang kesembilan, angka dan bilangan. Angka Arab atau angka Romawi lazim dipakai sebagai lambang bilangan atau nomor. Yang kesepuluh, kata ganti ku, kau, kumu, dannya. Kata ganti ku dan kau ditulis serangkai dengan kata yang mengikutinya, sedangkan ku, mu, dannya ditulis serangkai dengan kata yang mendahulunya. Yang ke-11 ada kata sandang, si dan sang. Kata si dan sang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya. Yang ketiga, pemakaian tanda baca. Pemakaian tanda baca yang pertama ada tanda titik. Tanda titik dipakai pada akhir kalimat pernyataan. Yang kedua, tanda titik dipakai di belakang angka atau huruf dalam suatu bagan, ikhtisar atau daftar. Yang kedua ada tanda koma. Tanda koma dipakai di antara unsur-unsur dalam suatu pemerincian atau pembilangan. Tanda koma dipakai sebelum kata penghubung seperti tetapi, melainkan, dan sedangkan dalam kalimat majemuk. Yang ketiga, tanda titik koma. Tanda titik koma dapat dipakai sebagai pengganti kata penghubung untuk memisahkan kalimat setara yang satu dari kalimat setara yang lain di dalam kalimat majemuk. Yang keempat, tanda titik dua. Tanda titik dua dipakai pada akhir suatu pernyataan lengkap yang diikuti pemerincian atau penjelasan. Yang kelima, tanda hubung. Tanda hubung dipakai untuk menandai bagian kata yang terpenggal oleh pergantian baris. Yang keenam, ada tanda pisah. Tanda pisah dapat dipakai untuk membatasi penyisipan kata atau kalimat yang memberi penjelasan di luar bangun kalimat. Yang ketujuh, tanda seru. Tanda seru dipakai untuk mengakhiri ungkapan atau pernyataan yang berupa seruan atau perintah yang menggambarkan kesungguhan, ketidakpercayaan, atau emosi yang kuat. Yang kedelapan, tanda elipis. Tanda elipis dipakai untuk menunjukkan bahwa dalam suatu kalimat atau kutipan ada bagian yang dihilangkan. Yang kesembilan, tanda tanya. Tanda tanya dipakai pada akhir kalimat tanya. Tanda tanya dipakai dalam tanda kurung untuk menyatakan bagian kalimat yang disayangkan atau yang kurang dapat dibuktikan kebenarannya. Yang ke-10, tanda petik. Tanda petik dipakai untuk mengapit petikan langsung yang berasal dari pembicaraan, naskah, atau bahan tertulis lain. Yang ke-11, tanda petik tunggal. Tanda petik tunggal dipakai untuk menggapit petikan yang terdapat dalam petikan lain. Yang ke-12, tanda kurung. Tanda kurung dipakai untuk mengapit tambahan keterangan atau penjelasan. Yang ke-13, tanda kurung siku. Tanda kurung siku dipakai untuk mengapit huruf kata atau kelompok kata sebagai koreksi atau tambahan atas kesalahan atau kekurangan di dalam naskah asli yang ditulis orang lain. Yang ke-14, tanda garis miring. Tanda garis miring dipakai dalam nomor surat pada alamat dan penandaan masa 1 tahun yang terbagi dalam 2 tahun takwim. Yang ke-15, tanda penyingkat atau apostrof. Tanda penyingkat dipakai untuk menunjukkan penghilangan bagian kata atau bagian angka tahun dalam konteks tertentu. Sekian dari saya untuk penjelasan tentang PUBI ini. Mohon maaf bila ada tutur kata yang salah, mohon dimaafkan. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.